Si pelurunya itu kena kepalanya. Dah! Ini yang terbaik. Gak banyak marah, gak banyak mengeluh. Lagi jalan-jalan enak, kakinya tersandung batu. Dah! Ini yang terbaik. Satu saat sahabat raja ini dibawa oleh raja untuk berburu ke hutan. Sampai di hutan, raja dan sahabatnya masing-masing melepas anak panah. Bersamaan, tanpa sengaja, anak panah milik sahabat raja ini mengenai jempol raja dari sebelah sana. Wus, anak panahnya selep. Langsung hilanglah seketika jempol raja tadi. Waduh, siapa ini yang telah menghilangkan jempolku? Sahabatnya lari dari sana. Raja, maafkan aku, tidak sengaja. Jempol raja hilang ya? Iya, jempol raja hilang, itu yang terbaik. Loh, kamu masih sempat saja bilang ini yang terbaik. Kau aku masukkan penjara. Penjara raja, itu yang terbaik. Gak banyak mengeluh hidupnya. Sesudah di penjara, besokan harinya raja gak kapok juga dia. Mengajak bala tentaranya yang lebih banyak untuk berangkat ke hutan berburu. Selesai berburu pulang, rupanya nyasar masuk si raja dengan bala tentaranya yang habis berburu tadi, masuk ke perkampungan orang-orang kanibal. Ya tentu saja dimakan satu-satu. Sembelih, makan, sembelih, makan, sembelih, makan. Tersisalah raja. Begitu raja mau disembelih, rupanya diperiksa dulu. Begitu diperiksa, rupanya si raja ini jempolnya hilang. Cacat, dia nggak punya jempol. Hai raja, kata ketua kanibalnya, kalau orang cacat, pantangan untuk kami makan orang yang cacat, maka kami akan dapat malapetaka kalau makan orang cacat. Karena kau nggak punya jempol, pergi, pulang, cepat, sebelum kami dapat bencana. Oh, diusirlah raja ini. Langsung dia memegang jempolnya yang sudah tak ada tadi. Benar kataku, nggak punya jempol ini yang terbaik ini. Sampai di kerajaan, dia meminta agar kawannya yang di penjara tadi dikeluarkan. Tolong keluarkan sahabatku yang di penjara itu. Begitu keluar, dipeluklah kawannya ini, kawanku, sahabatku. Maafkan aku karena aku telah memenjarakanmu. Terima kasih kau telah menghilangkan jempolku. Itu menjadi penyebab aku tidak jadi dimakan oleh orang kanibal. Lalu apa jawab sahabatnya? Rajaku, terima kasih juga karena kau telah memasukkan aku ke penjara. Karena kalau aku tidak di penjara, pasti aku akan ikut rombongan dan aku pasti dimakan oleh orang kanibal. Bayangkan, orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, luas medan kehidupan, tidak banyak mengeluh, selalu semuanya diserahkan kepada Allah, banyak berbaik sangka kepada Allah. Lalu yang terakhir, yang kelima, setelah kita bertawakal, berikhtiar, lalu sabar, syukur dan ridho. Yang keempat, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang kelima, ingatlah bahwa musibah yang terbesar itu bukan corona, bukan virus, bukan bencana kematian, tapi musibah terbesar yang sebenar-benarnya adalah ketika musibah yang melanda keimanan kita. Yang biasanya kita bisa baca Quran sehari 1 juz, tapi ternyata tidak mau lagi baca Quran. Yang tadinya
Kita banyak berzikir kepada Allah, tapi di hari kemudian kita lupa kepada Allah. Yang saat ini kita sedang beriman kepada Allah, di lain waktu iman itu lepas dari dalam diri. Itulah musibah yang sebenar-benarnya. Manakala musibah itu melanda dengan keimanan kita. Seringkali orang mengatakan musibah adalah ketika dia ditimpa sakit, ketika dia kekurangan materi. Banyak orang mengatakan itu musibah. Ya, memang itu musibah. Tapi jarang sekali orang yang berkata musibah itu kalau nilai ketaatanku berkurang kepada Allah. Padahal itu adalah musibah yang sebenar-benarnya. Ketika nilai ketaatan kita kepada Allah berkurang. Maka mudah-mudahan segala kejadian yang menimpa kita bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita, untuk kita bisa menjadi manusia yang semakin dekat dengan Allah, untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu harapan kita semua. Jangan malah membuat kita menjadi manusia yang pesimis, banyak berprasangka buruk kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Saudaraku sekalian, sahabat yatim mandiri dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Lalu maka yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, berbagai macam musibah yang terjadi dan menimpa kita harus membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan kita punya macam penangkal dalam Islam itu. Bukankah Nabi telah mengajarkan kepada kita, takutlah kau kepada neraka walaupun kau dengan berinfak dan sedekah dengan sebiji kurma, dengan sebutir kurma. Maka sedekah dalam Islam, as-sadaqatu la tudfi'u qudumar rabbi wa tadfa'u an midatisu. Sedekah itu dapat menolak kemarahan Allah dan dapat menolak dari kematian yang buruk. Maka saya pribadi juga kepada seluruh sahabat yatim mandiri dimanapun Anda berada, saya mengajak untuk sama-sama kita berinfak sedekah yatim mandiri. Bisa melalui rekening ataupun bisa langsung datang ke kantor cabang yang berada di kota masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian di ujung acara ini. Marilah sama-sama kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Kita tetap berada di jalan yang lurus. Apapun musibah yang menimpa kita, jangan sampai membuat nilai keistiqomahan kita luntur, nilai ketaatan kita luntur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin muslimat sekalian. Ya Allah, jika virus yang melanda ini diakibatkan karena dosa-dosa kami sebagai manusia, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampuni kami
ampuni kami. Segeralah Engkau cabut virus ini ya Allah, agar kehidupan kami kembali, agar kehidupan kami kembali, kami bisa bersama-sama menghidupkan zikir, bisa menghidupkan majelis-majelis ilmu, bisa menghidupkan tempat-tempat belajar kami, bisa menghidupkan majelis-majelis zikir kami untuk mengagungkan nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Kami manusia yang tak luput dari salah dan lupa dan dosa. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Betapa banyaknya dosa kami ya Allah. Kami berharap ampunan-Mu, bersimpuh di hadapan-Mu, mengharap ridho-Mu. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah langkah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Sebagaimana kami ingin kaki kami ini bisa ringan, bisa cepat untuk melewati jembatan Sirat-Mu nanti. Ya Allah, bimbinglah tangan kami ya Allah, agar tangan ini bisa ringan untuk membantu sesama kami. Betapa banyak di luar anak yatim piatu, orang yang hidupnya susah, miskin, kadang dia makan, kadang tidak. Jadikanlah kami bagian yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ringankanlah tangan kami ini untuk dapat berderma dan memberi, membantu bagi sesama kami. Sebagaimana kami ingin tangan ini bisa mengetuk pintu surga-Mu, lalu disambut oleh malaikat Ridwan dengan senyum bahagia. Kami masuk ke dalam surga-Mu dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kehadirat-Mu, bimbinglah telinga kami agar mendengar hal yang baik-baik saja. Jauhkanlah telinga kami dari mendengar sesuatu yang Kau benci, sesuatu yang Kau murkai. Mata kami ya Allah, bimbinglah agar melihat hal yang baik-baik saja. Jauhkanlah mata kami dari melihat sesuatu yang Kau benci, sesuatu yang Kau murkai. Ya Allah, lidah kami ya Allah, bimbinglah agar lidah ini selalu berucap kata-kata yang baik, menyebut asma-Mu, banyak berzikir. Lidah kami ya Allah, bimbinglah agar berucap yang baik-baik saja. Jauhkanlah lidah kami dari berucap sesuatu yang sia-sia. Ampuni ya Allah, jika lidah ini pernah menyakiti hati suami kami, pernah menyakiti hati istri kami, pernah menyakiti hati tetangga kami, pernah menyakiti hati saudara kami, pernah menyakiti hati kawan-kawan kami. Ampuni ya Allah. Lidah ini di ujung kehidupan kami, ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah agar lidah ini ringan untuk berucap kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami, ringankanlah ketika nyawa ini lepas dari dalam tubuh kami. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ya Allah ketika nyawa lepas dari dalam tubuh kami dan lidah kami bisa mudah untuk berucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami semua dalam husnul khatimah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman Islam, wafatkanlah kami membawa iman Islam, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Sahabat yatim mandiri dimanapun anda berada yang Allah muliakan, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.